warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali jumpa kembali di channel Donitan yang katanya bikin orang Kristen beling satan. Oh gitu. Katanya. Kok ketawa Maher? Tahu. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini saya ketemu sahabat lama nih. Ini paling susah kalau ngedatengin orang ini, ya. Nggak tahu kenapa nih. Orang sibuk pokoknya. Ini adalah saudara Billy. Woi, nama lu lengkapnya siapa sih? Billy siapa sih? Yosef Nachman. Billy Yosef Nachman. Iya. Nachman. Rabbi Nachman itu yang kasih nama Rabbi saya. Oh. Yosef karena dikhianati oleh orang-orang yang dicintainya. Iya. Ya, Nachman itu karena musisi. Widih. Rabbi Nachman itu seorang musisi. Oh gitu. Iya. Oh pantesan nih jadi musisi. Iya, musisi. Nah, ini adalah salah seorang anggota band ya. Band. Nah, nama bandnya apa Bil? Aku sekarang solo ya, solois. Oh, solo. Ya, jadi seorang gitar. Solo gitar. Solo gitar. Oke. Ya. Nanti bisa dicek tuh Billy FM lah. Ada tuh di YouTube. Billy FM. Nama channelnya Billy FM. Iya. Widih. Terus terima panggilan? Oh iya, terima dong. Aja. Mantap ya. Jadi Billy ini juga seorang instruktur gitar. Betul? Ya, betul. Di Private atau di sekolah Di gitar? sekolah Yamaha Music. Ya. Oh, sekolah Yamaha Musik. Masya Allah. Iya. Nah, terus tapi ngelayanin juga yang les privat? Iya. Oke. Jadi kalau yang mau les gitar boleh menghubungi Billy ya? Boleh. Boleh. Nanti nomor HP-nya boleh ditulis? Boleh. Bener nih? Boleh. Nggak apa-apa ya? Oke. Nah, Billy ini adalah seorang, saya sebutnya pelaku Yudaisme. Iya, boleh. Salah? Nggak? Betul ya? Iya, boleh. Pelaku Yudaisme. Billy ini asli orang Indonesia. Beragama Yahudi ya. Agama Yahudi, tapi asli orang Indonesia. Iya. Tapi apa? Buyutnya ya? Iya, betul. Buyutnya berasal dari? Yaman. Dari Yaman. Iya. Oke ya, ternyata kita juga tahu bahwa di Yaman itu juga banyak orang Yahudi yang tinggal di Yaman ya. Iya, betul. Mungkin sudah beratus-ratus tahun yang lalu ya. Nah, Iya. jadi akhirnya saya bisa narik Billy datang ke studionya Gramala Jakarta. Ini juga adalah seorang murid dari Rabbi Tovia Singer, betul? Iya, betul. Nah, ini waktu masih bayi siapa? Ah, ini anaknya nih, lihat nih ya. Ini rambut sini kan panjang juga nih, cuman sayangnya belum kriwil-kriwil. Belum kriwil. Namanya Maher Syalal Hasbas. Widih. Lu sengaja kasih nama itu? Iya. Diambil dari Yesaya 8 ayat 3. Iya, yang bikin paling ngeselin. Tahu kan gua? Wah, ceritanya Billy ini sekarang kita mau ngobrol tentang ya tanah. Iya. Tanah, terus kemudian nanti kita akan bicara bahwa di antara agama Yahudi dan Kristen ini kan ya selalu terjadi kontroversi. Karena ada perbedaan yang namanya konsep ketuhanan, konsep keselamatan, dan konsep Mesias. Nah, Kalau nih masalahnya, kalau Kristen tidak pakai kitabnya orang Yahudi, mungkin terjadi masalah ya. iya nggak jadi masalah. Tapi karena Kristen menggunakan separohnya nih, bahkan lebih dari separohnya, mungkin 2/3-nya kitab Kristen yaitu Perjanjian Lama, itu kan diambil dari kitabnya orang Yahudi, Betul. yaitu Tanakh, melalui kitab Septuaginta. Betul. Cuman sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi ke situ, pengen ngobrol-ngobrol dulu nih. Ya, jadi Billy menjadi pelaku Yudaisme itu dari umur berapa? Dari kecil apa gimana? Enggak lah. Jadi karena ibu seorang muslimah ya. Ibunya malah Muslim. Terus Ayah seorang pendeta Advent dulu. Bapaknya malah Advent. Jadi Tapi Advent juga nggak makan babi sih ya? nggak makan. Tapi papa tuh sebelum dia sakit ya, dia udah anti Paulus dia. Anti Paulus? Paulus dia bilang ini Paulus nggak bertentangan dengan firman Tuhan ini dengan gitu? Taurat itu ya. Papa udah nggak ada ya? Masih ada. Masih ada. Sampai sekarang dia terakhir waktu masih sehat kalau berdoa itu nggak kepada Yesus lagi. Oh, kepada? Dia ke Yahweh nyebutnya. Oh, gitu. Yahweh. Karena dia kan nggak tahu ya. Terus mamanya masih Muslim? Masih Muslim, sampai sekarang adik saya seorang Muslimah. Oh gitu. Nah terus Billy menjadi pelaku Yudaisme sejak umur berapa? Iya pas mulai SMA itu udah mulai goyang. SMA. Jadi kita lihat ini kan, kok kalau di dalam perjanjian baru kok Yesus mulu Tuhan. Kalau perjanjian lama, Tanakh itu
Nggak ada Yesus. Allah Israel. Ya. Siapa nih Allah Israel? Ya. Nah, nggak ada Yesus di situ. Kalau kita mau jujur, perjanjian lama, perjanjian baru itu nggak nyambung sama sekali. Memang nggak nyambung. Nggak ada Yesus di dalam perjanjian. Iya. Cuman itu tidak terlihat sama orang Kristen ya. Ya itu karena doktrin. Doktrin. Oke. Ya, terus. Nah di situ kita pencarian gimana caranya. Kita belajar bahasa Ibrani dulu ada tuh. Belajar di mana? Dulu aku punya beli buku sendiri sampai gitu kan. Dulu ada tuh keluaran siapa ya? Gramedia keluarin buku belajar bahasa Ibrani itu. Aku belajar situ tuh. Oh itu kayak Iqra gitu. Iya belajarnya. Kayak. Ada belajarannya. Iya. Nah terus ada juga kamusnya. Cuman masih nggak seperti sekarang yang sama siapa tuh? Yang orang Muslim yang ahli. Iya ada belajar siapa bahasa yang Ibrani. ngasih kursus ya? Iya Aduh, itu siapa namanya. Aduh saya juga lupa namanya siapa tuh. Ya itu sekarang udah bagus. So, dulu masih parah, masih sumbernya masih sedikit. Nah habis itu baru ketemu Rabbi Tovia. Nah di situ. Berarti ketemu Rabbi Tovianya ketika dia tinggal di Jakarta. Ya waktu Rabbi Tovia tinggal di Jakarta. Taunya Rabbi Tovia Singer itu dari mana? Dari Elisiva dulu. Oh dari Elisiva. Elisiva dulu. Kenal di Elisiva juga kenalnya di sosmed ya. Oh udah sosmed. Waktu itu terus akhirnya kita ketemu Rabbi Tovia, ketemu Elisiva juga. Dan disitulah banyak belajar kita. Oke. Tapi waktu belajar dengan Rabbi Tovia Singer berarti Billy sudah bisa bahasa Ibrani. Sedikit ya. Masih sedikit. Masih sedikit sama belum seperti waktu sekarang. Oke. Dan memang prosesnya gitu ya. Mesianik. Dari mesianik kita wah ini nggak beres lagi. Sesuai dengan iya kan waktu di mesianik. Sorry Bill. Tapi dari sebelum belajar Yudaisme itu Billy Muslim atau Advent? Aku bingung deh dua-duanya ya. Karena kata mama bilang kalau mama bilang kalau sore ngaji gitu pulang digebukin. Oh gitu. Oh bokap ya. Jadi namanya kan Kristen Islam kan. Jadi Islam dong berarti ya, dong. jadi ntar kita ke masjid. Sampai sekarang saya kalau ke musola orang nggak ada yang iseng. Kemarin saya ada yang sholat jenazah saya ikut dah. Orang tetangga yang meninggal kita masuk ke masjid. Ya teman-teman orang lain itu nggak pada heran. Karena memang udah biasa dari kecil mainnya di masjid gitu. Tapi ikut papa juga kalau sahabat ya. Sahabatnya ikut. Ke gereja lah waktu itu. Ya udah. Nah, tapi di situ kita menggali lagi ini kok Allah Israel yang mana nih? Tuhan bukan manusia. Loh kok ini Tuhan Yesus gitu. Jadi manusia. Ini bingung nih kita nih. Kalau kita mau kembali ke secara tekstual ya memang Tuhan bukan manusia. Jadi kalau ada Tuhan yang jadi manusia bertentangan dengan firman Tuhan. Bertentangan dengan perjanjian lama. Iya, dengan Taurat ya. Iya, begitu. Oke. Nah, Billy ini orang yang saya pernah bilang beberapa kali bahwa saya sama Billy pernah ke sebuah pusat perbelanjaan. Terus pada waktu itu waktunya sholat asar. Ya. Iya, betul. Kita sama-sama masuk ke dalam masjid. Betul. Ya. Jadi saya di soft depan sama jemaah yang lain. Billy di soft paling belakang sendirian. Ya, di dinding paling belakang. Apa tefila ya? Tefila minha. Ya. Nah, tefila minha sendirian gitu. Emang nggak boleh join sama yang soft depan gitu? Boleh juga. Boleh juga. Aja. Cuman mungkin kan bacaannya beda. Iya. Ya kan? Nah, ini bukti bahwa seorang Yahudi ketika dia pergi ke suatu tempat nggak menemukan sinagog, mereka boleh masuk ke dalam masjid. Boleh. Betul kan? Boleh. Kenapa? Karena buat mereka masjid adalah tempat menyembah Tuhan yang Maha Esa. Betul. Betul kan? Tapi nggak boleh masuk gereja. Iya. Boleh, batasnya bayangan genteng. Bayangan genteng. Nggak boleh masuk kan? Nggak boleh. Kenapa? Nah, kita pengen dengar sendiri langsung dari orang Yahudi ini. Pertama gini, kenapa Islam itu kita boleh masuk ke musola atau masjid? Karena di dalam masjid atau musola itu tidak ada praktek penyembahan avodazara. Penyembahan berhala, nggak ada itu. Tolong jelasin dong avodazara apa? Penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Penyembahan zara itu asing ya? Ya, Tuhan asing lah. Jadi berhala. Nah, di dalam musola atau masjid itu tidak ada apa namanya? Gambar atau patung, nggak ada. Ikon nggak ada. Ya. Kan firmannya jangan buat lo gimana? Lo ta'asya leka fesel fekotemuna. Jangan
Apa? Gimana? Pasir bahasa main, mumal, pasir baras, mitakat, pasir bamain, mitakat baras. Nah, jadi Widih. Kok malah hafalan dia? iya, jangan membuat bagimu vesel, patung. VH Temuna dan juga ikon. Temuna itu ikon. Jadi nggak boleh ada gambar orang atau patung. Nggak boleh. Nah, lo tistakafi lo takdem, jangan kau sujud menyembah kepadanya atau memberi hormat, nggak boleh. Ya di dalam masjid atau musola nggak ada itu. Terutama apa? Enggak. Terutama doktrinnya. Di dalam Islam nggak ada doktrin penyembahan terhadap manusia. Nah kalau di dalam gereja kita melihat ya begitu kita masuk ada patung, ya patung seseorang yang dikuduskan gitu. Itu, tapi kalau di gereja Protestan kan nggak ada patung. Yang seperti mana tuh? Salibnya ada kan? Oh iya salibnya ya. Iya. Bedanya kalau salibnya Protestan nggak ada patung Yesus. Kalau di Katolik salibnya ada patung Yesus gitu ya. Iya. Tapi salibnya aja nggak boleh ya? Sama aja. Kan sama aja. salib adalah apa? Ya itu lambang. Iya. Jadi susah. Oke. Jadi setiap orang Kristen, setiap orang Islam itu, misalnya orang Islam melihat tulisan Allah atau Nabi Muhammad, apakah boleh menggambarkan? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Kita juga ketika melihat YHWH, nggak ada kita nggambarin kayak gimana gambarnya. Tapi kalau teman-teman Kristen melihat salib, apa yang digambarin mereka? Bayangannya Yesus. Seorang yang berlambut pirang, matanya biru. Mata biru, Jenggotan. hidung mancung, bengkok, gitu. terus nggak pakai baju. Jadi gitu bedanya. Jadi kalau di Islam tidak ada praktek penyembahan berhala, tapi kalau di dalam kekristenan ya itu. Nggak, jadi buat Yahudi itu praktek seperti itu dianggapnya sebagai penyembahan berhala. Penyembahan terhadap Allah asing ya. Oh, Allah asing ya atau berhala ya. Karena waktu itu kan gue pernah podcast sama Rabbi Tovesinger kan. Kan gitu juga, Rabbi kan juga bilang bahwa mereka itu adalah Avodazara, penyembah asing. Gue tegesin, penyembah berhala bukan? Iya, penyembah berhala. Iya. Gitu ya. Dan ketika itu saya tanya ke Rabbi Tovesinger, apakah Tuhan yang disembah oleh Islam, Kristen, dan Yahudi ini sama? Saya tanya gitu. Rabbi bilang, yang disembah sama Islam dan disembah sama Yahudi sama. Tapi yang disembah sama Kristen itu beda gitu kan. Bisa tolong kasih tanggapan? Iya, betul sekali. Mungkin ada tanggapan atau tambahan? Dari 72 gelar-gelar nama Hashem ya. Misalnya Ar-Rahman, El-Rahum yang maha Ar-Rahman. Iya, yang maha pengasih dan maha penyayang. Itu Hashem. Terus ada lagi dia bergelar Hakados yang maha suci. Hakados. Hakados yang maha suci. Ada lagi bergelar El Elyon yang maha El Elyon. tinggi. Artinya apa? Subhanahu wa ta'ala itu. Widih. Jadi kalau begitu sebentar. Ini gue potong sebentar. Banyak orang yang ngomong, banyak orang yang komen bahwa yang disebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau SWT itu katanya beda dengan Tuhannya Yahudi dan Kristen. Nah itu dalam bahasa Ibrani Hakadosh. Lu kesini aja, Bil. Ya. Yang dalam bahasa Ibrani Hakados itu yang maha suci. Dan yang maha tinggi itu El Elyon. El Elyon. El Elyon itu adalah gelar nama lain. Berarti kalau digabung Hakados sama El Elyon itu berarti kalau terjemahin ke bahasa Arab Subhanahu wa ta'ala. Iya, betul. Benar kan? Betul. Itu pentingnya kita belajar bahasa rumpun semitik. Rumpun semitik penting. Dengar sendiri ya, kita belajar bahasa. Jadi kalau mau belajar Torah, ya paling enggak punya basic bisa bahasa Ibrani, memahami lah. Jadi kita bisa paham. Terus Tuhan juga bergelar Hamakom ya, sang tempat. Terus dia juga bergelar banyak El Gibor ya. El Gibor, El Shaddai. Banyak gelarnya, ada 72. Nah, itu semua adalah sifat-sifat Tuhan yang kita bisa ketahui. Tapi membayangkan Tuhan atau menggambarkan Tuhan itu tidak ada di dalam kamus orang Yahudi, pemikiran orang Yahudi. Karena menggambarkan Tuhan itu suatu hal yang sangat melanggar. Karena Tuhan itu bukanlah manusia yang nggak berbentuk apa-apa dia. Maher ngangguk ya, ngerti ya dia? Ngerti lah. Widih, ngerti ya, keren ya. Bentar. Ini gue punya kitab nih. Weh, jangan sedih, lu gue juga punya beginian nih. Wes. Komentari Rabbi. Tipis bukunya. Mantep nih. Cuman harganya pedas juga, Bil.
Waduh, bahasa Arab nih. Bahasa Bisa dia gaun, Tapi weh. Torah tuh. Torah. Torah. Originally Ini commentary Torah on dalam Arabic. bahasa Arab. Ya, bisa Iya. aja. Kawan. Nah, sekarang gue tunjukin nih. Ini yang urutannya ini, di sini ada kata Allah. Oh iya betul. Ini diterjemahin dari kata itu yang Iya. tetragrammaton. Hashem betul. Ini juga nih tuh Allah. Itu dalam kitab apa tuh? Kayak Exodus 3, Exodus, coba 15. Exodus 20. Exodus 20. Oh, ayat 2. 20 ayat 2. Nih, ini juga ternyata buat orang Yahudi, Arab yang menerjemahkan Torah ke dalam bahasa Arab. Itu kalau nggak salah ada Anaullah Rabka. Ini Allah. Anna mana Anna? Ini Anna. Anna Allah nih. Rob. Rabka. Ah, iya. Ah, Bener ya? berarti Itu sama dengan Anoki Hashem Eloheka. nah, berarti yang Kasih disebut tunjuk dong. ini gimana dong? masih Ntar ada. gua Oh, iya, foto, iya. ntar gua tunjukin di Oke, sini. oke. Jadi yang disebut dengan tetragrammaton itu setara dengan kata Allah di sini kan? Betul, Nah, betul, itu. betul. Nah, sekarang IHWH sendiri itu adalah akronim memiliki arti Haya Kowe Veihe Hmm. IHWH. Hmm.